مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, berhimpun dan duduk bersimpuh di tempat yang mulia dalam melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilaksanakan rangkaian salat sunnah lainnya. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya yang mulia, para sahabat yang setia, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga kelak kita dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat sunnah, tarawih dan witir, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih dan witir yaitu Bapak Ustadz Sulaiman. Penceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Agung Hermawan SMSI. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya maklumat yang kedua, laporan keuangan. Pemasukan infak Ramadan tanggal 21 Februari 2025 berjumlah 1.831.500 rupiah. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah melipat gandakan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maklumat yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian untuk hadir dalam kajian Ahad subuh esok hari yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Al-Mardhani MA Hafiz. Kami mengimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya harap agar mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah pada malam hari ini. Demikian maklumat yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wal wahdah, alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin yang Allah muliakan,
jalan-jalan ke kota Cirebon. Jangan lupa bawa pakaian. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan untuk meningkatkan ketakwaan. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama kita. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bertransformasi menjadi orang-orang yang bertakwa. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, Ramadan begitu istimewa, banyak hal-hal yang membuat kita harus bersyukur bertemu dengan Ramadan. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Ramadan sebagai salah satu syariat Islam untuk meningkatkan takwa kita. Bahkan tidak hanya puasa ini kita lakukan, tapi juga oleh orang-orang yang sebelum kita. Misalnya kita lihat puasa Nabi Daud, orang-orang yang sebelum kita disyariatkan puasa Nabi Daud yang sehari puasa, sehari berbuka. Dan tahukah kita keistimewaan Nabi Daud itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca kisah beliau ini termasuk orang yang luar biasa yang mampu mengalahkan siapa? Raja Jalut yang saat itu konon dikatakan sebagai orang yang sangat hebat. Tidak hanya itu yang menarik nih bagi bapak-bapak, misalnya Nabi Daud juga dikenal sebagai nabi yang perkasa. Nabi yang perkasa. Dengan tangan kosong ya, beliau bisa melumatkan besi. Bahkan yang menarik, Bapak sekalian, Nabi Daud ini punya istri berapa? Ada yang tahu? Ya, kurang lebih 99 orang. Di sini ada yang punya istri lebih dari satu. Inilah keperkasaan Nabi Daud, dan itu ditopang oleh puasa beliau. Satu hari buka, satu hari berpuasa, luar biasa. Nah, ini keistimewaan dari puasa. Nah, insya Allah izinkan kami membahas keistimewaan Ramadan dari sisi waktu, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu ada 3 rahasia yang wajib kita waspadai. Ketika kita melupakan hal ini, banyak orang-orang yang akan menyesal dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita pahami ini, kita akan merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Ketika qiyamul lail, sholat tarawih atau sholat malam, meskipun panjang, tak terasa. Ketika kita berpuasa di siang hari, membaca Al-Quran, berinfak dan sebagainya, semua itu terasa indah ketika memahami 3 rahasia waktu ini. Kita berdoa semoga pada malam hari ini hadirin sekalian senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin. Bagi yang punya hajat, hadirin sekalian Allah kabulkan hajatnya insyaallah. Amin. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya insyaallah. Yang belum menikah segera Allah nikahkan insyaallah dengan pasangannya. Dan yang sudah menikah semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama hadirin sekalian, rahasia waktu adalah waktu bersifat misteri. Tak pernah ada yang tahu di antara kita kapan lamanya kita hidup di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan swasta, sudah ketahuan usia 55 pasti pensiun. Kalau kita ngontrak rumah, ketahuan berapa tahun. Tapi di muka bumi ini, tidak ada yang pernah tahu berapa lama kita hidup. Ada orang yang sampai berusia panjang, gak wafat. Ada yang anak kemarin sore yang punya mimpi yang panjang, tapi ternyata lebih dahulu mendahului kita. Itulah rahasia waktu. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Dan menariknya, kita nggak pernah tahu kapan kita wafatnya, kapan kita meninggalnya. Maka orang-orang beriman selalu meningkatkan takwanya di setiap waktu, di setiap saat yang mereka miliki. 1. Yang kedua, waktu ini bersifat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Karena terbatasnya, dia nggak bisa dibeli. Bapak Ibu boleh punya banyak harta,
punya banyak jabatan, boleh punya banyak keluarga, tapi yang pasti kita tidak pernah bisa memilih waktu. Ketika dia telah habis, tak bisa dikembali. Jadi memang hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena waktu ini terus bergulir, ya. Dan ketika habis, nggak ada kompromi. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah sesuatu untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui, maha teliti apa yang kau kerjakan. Jadi setiap yang kita lakukan harus penuh dengan perencanaan dan pengelolaan waktu yang baik. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini mengerikan. Sifat waktu yang ketiga adalah waktu nggak bisa diputar balik. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ngetik di komputer, entah itu di Word, di PowerPoint atau di Excel, kalau ada yang salah, nggak usah khawatir, tinggal di undo. Kalau kita main game, kalah bisa diulang, di rewind. Nonton video di YouTube, dengan ulang lagi bisa diulang. Tapi waktu ketika telah berlalu, mungkin bisa diulang. Dia akan menjadi sejarah. Apakah sejarah baik atau negatif? Nah, menariknya dalam Al-Quran, Allah begitu banyak menceritakan kisah orang-orang yang telah wafat mendahului kita dan mereka menyesal. Ada yang mereka menyesal ketika di penghujung kehidupannya, di saat kakinya sudah mulai membeku, wajahnya sudah mulai memucat, nafasnya sudah mulai terengah-engah, saat ia akan meninggalkan dunia ini, dia menyesal sekalian. Dalam surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 10, Allah menggambarkan kisah itu. Dia kemudian berdoa, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minasolihin. Ya Allah, seandainya kau tangguhkan kematianku, niscaya aku akan banyak bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Yang lebih menyedihkan, ada orang yang sampai di akhirat nanti, ketika sudah sampai di ujung neraka dan akan dijebloskan dalam neraka, orang ini menyesal Bapak Ibu sekalian, dan dia ingin meminta waktu. Dalam surat Ibrahim misalnya ayat 44, Allah sampaikan di sana ketika kisah orang-orang zalim di dunia, di akhirat nanti mereka menyesal dan mereka berdoa, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, walau hanya sebentar ya Allah, walau hanya sesaat ya Allah, niscaya kami akan menyambut seruan dakwahmu dan kami termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulmu. Tapi apa yang mereka sesali tak mungkin terjadi. Mereka mungkin kembali ke dunia, Bapak Ibu sekalian. Atau surat As-Sajdah misalnya, surat ke-32 ayat 12, Allah menggambarkan di sana para pendosa ketika digiring menuju neraka jahanam, mereka berteriak, mereka menangis, mereka menyesal, mereka ingin kembali ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Ya Allah, sesungguhnya kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh dan kami termasuk orang yang yakin ya Allah. Tapi apa yang mereka sesali kami terjadi Bapak sekalian. Waktu telah berputar dan tak mungkin dikembalikan. Dan masih banyak ayat yang lain yang menggambarkan tentang penyesalan orang yang telah mendahului kita. Dan itu semua sebagai tazkirah kita. Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pengingat bahwa waktumu akan habis dan kau termasuk orang-orang yang menyesal jika kau tak beramal soleh. Dan kabar baiknya Ramadan datang untuk hadiah bagi kita. Dan Ramadan bisa menjadi jawaban dari semua rahasia waktu tersebut. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, dalam Ramadan Allah memberikan banyak keistimewaan. Yang pertama, Allah limpahkan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak ampunan Allah buka kepada kita agar kita mendapatkan maghfirahnya, ampunannya. Dan tahukah kita, nanti di akhirat hanya ada 3 hal. Dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 20, Allah sampaikan di sana. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nanti di akhirat kata Allah hanya ada 3 hal. Yang pertama, azab Allah yang sangat pedih.
Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang memberikan ampunan kepada kita. Baginda Rasul mengingatkan, "Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Betapa indah ampunan itu. Dan ampunan ini sangat kita butuhkan ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Satu. Yang kedua, di Ramadan Allah berikan begitu banyak lipat ganda amalan-amalan kita. Puasa kita, sholat malam kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, dan seterusnya. Allah lipat gandakan pahalanya. Dan itu akan menang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hal yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Di Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam hari itu, boleh jadi ibadah kita setara dengan 1000 bulan, atau bahkan lebih baik lagi, tergantung dari kekhusyuan kita, kualitas muslim kita. Dan masalahnya malam itu hanya ada di 10 hari terakhir Ramadan. Sementara masjid-masjid biasanya sudah mulai maju softnya. Yang ramai justru di terminal-terminal, mal-mal, perbelanjaan dan sebagainya. Masjid kosong. Baginda Rasul dan para sahabat beriktikaf di masjid 10 hari untuk memintai dan mendapatkan malam itu. Yang nilainya setara dengan lebih dari 1000 bulan. Itu luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Ramadan menjanjikan naik kelas. Orang-orang beriman ketika beribadah dalam Ramadan ada kesempatan kita naik kelas, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia mereka yang paling bertakwa. Kita boleh bangga dengan harta kita, kita boleh bangga dengan keluarga kita, kita boleh bangga dengan jabatan kita, tapi ketika ada takwa dalam diri kita, semua itu sia-sia di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang kepada kita untuk menjanjikan promosi Allah, menaikkan kelas kita di depan orang bertakwa. Itulah 4 keistimewaan Ramadan yang insya Allah akan menjawab rahasia waktu. Maka tetaplah istiqomah beribadah di Ramadan, puasa di siang hari, qiyam mulai di malam hari, tarawih kita, sholat malam kita, infak kita, zikir kita, dan semuanya semoga bisa menggapai 4 hal itu. Dan akhirnya selamat menikmati Ramadan, selamat beribadah di Ramadan, dan semoga menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum.